Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, saya Aisyah Frida dan kakak Dian Sukma Dian di Cross Check. Kali ini kami akan sharing dan diskusi tentang Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Sudah? Bersaksi ya, manusia diciptakan sebagai khalifah ya di muka bumi ini, sudah jelas seperti itu tugas dinasnya. Dan untuk menyempurnakan kesaksian kita di bumi ini melalui tindakan, melalui kekhalifahan kita, melalui esensi kita sebagai manusia. Karena di langit sana, di alam ruh kita sudah bersaksi, ya, bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Lalu di alam rahim, ya, kita diambil persaksian sebelum kelahiran. Dalam hakikat kita sebagai insan, ya, sebagai makhluk belum manusia, ya, belum manusia ya, diambil persaksiannya di situ. Nah, setelah lahir kita harus menyempurnakan persaksian kita di bumi ini dengan persaksian yang sama. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah. Nah, bukan hanya sekedar persaksian pada lisan, tapi persaksian pada yang sebenar-benarnya. seperti apa itu bentuknya kan? Yang menyaksikan kekuasaan Tuhan di dalam pikiran kita, di dalam batin kita, mengalami ketuhanan, kesadaran ketuhanan dari waktu ke waktu, terhubung secara kesadaran pada esensi ketuhanan pada setiap tindakan kita. Itu adalah persaksian kita, lalu disempurnakan dengan persaksian kita secara lisan, sehingga lengkaplah diri kita sebagai seorang muslim. Ya, karena kuncinya kan di situ, ya kan, bersaksi kan. Nggak benar saksinya gugur, Islamnya kan gawat. Jadi kita ini masih belajar menjadi seorang muslim, belajar bersaksi. Nah, untuk yang sebenar-benarnya persaksian itu seperti apa dan apa ya? Bukan kita berarti yang menilai, karena kita pahamnya bahwa itu sebuah persaksian yang sebenar-benarnya. Ketika kita menyaksikan esensi ketuhanan pada setiap apapun yang datang, satu hal yang kita rasakan menambah keimanan kita, melapangkan hati kita, menertibkan batin kita. Berarti ada persaksian yang muncul di dalam diri kita. Nah, kalau tidak muncul itu berarti belum, masih ingatan kita saja. Ingatan kita akan ajaran yang diajarkan kepada kita untuk bersaksi. Tapi pengalaman penyaksian ini harus kita alami sendiri. Itu bersifat personal dia, menjadi pengalaman rohani kita, pengalaman spiritual kita pada dimensi fisik kita ini tadi. Nah, tadi kan dikatakan pula perlu digenapi dengan secara lisan juga. Lisan yang seperti apa? Ya, digenapi dengan kayak di dalam sholat itu kan kita melakukan persaksian bersyahadat ya, di dalam sholat itu ya 9 kali dalam satu hari kan secara lisan itu, ya. Tapi pada saat sholat itu kita bersaksi tidak di dalam batin kita. Bahkan suruh sholat seolah kamu menyaksikan Tuhan atau kamu mengingat Tuhan menyaksikan. Nah, itu dalam ingatan, ya, persaksian di dalam ingatan lewat ilmu. Tapi persaksian yang sebenar-benarnya bukan lewat ilmu, tapi kita menyaksikan memang gitu di dalam dimensi batin kita dan rohani kita yang nggak bisa kita jelaskan secara rinci, tapi rasanya itu menenteramkan, menenangkan, membawa kita merasakan, mencicipi yang namanya jiwa mutmainnah itu tadi. Nah, setelah salam kembali lagi, ya kita rayu lagi. Kita salam kembali ke dunia nyata. Nah, kalau kemampuan bersaksi seperti ini juga kan berbeda pasti tadi pengalaman personal sekali ya. Nah, apa yang membedakan? Ya, apanya? Tingkatan bersaksi seperti ketika kita bersaksi secara lisan saja, lisan terus menerus kita bersaksi setiap hari sholat. Tapi sholat itu tidak membawa kita pada kemampuan mencegah perbuatan buruk kita. Berarti kan belum kita bersaksi.
hasil dari persaksian kita itu muncul karakter, muncul budi di situ, muncul akhlaknya di situ, gitu loh. Hasil dari persaksian kita itu tadi. Artinya di situ nanti bertumbuh dan bertambah iman. Ilmu yang tidak membawa kita bertambah iman tinggalkan saja. Karena ada ilmu yang membawa kita tidak beriman. Ya kan, melawan Tuhan banyak kan, karena ilmunya itu akhirnya menggugat Tuhan kan gitu. Jadi saya dulu suka menjelajah begitu banyak ilmu ya. Dalam artinya saya senang belajar pemikiran-pemikiran barat, pemikiran bahkan pemikiran para ateis ya, filsafat dan lain-lainnya kan gitu kan. Dan saya sudah terlalu tua untuk jadi ilmu-ilmu yang tidak menambah iman itu saya tinggalkan. Walaupun saya belum termasuk golongan yang beriman, tapi saya mau meraih itu. Karena saya sudah menghabiskan separuh usia kehidupan ya, untuk berkelana lah. Ini sudah saatnya memang kita harus kembali, baik secara pemikiran, secara batin kita itu tadi. Karena persaksian itu ya luar biasa sih. Memang kita harus lakukan itu. Kadang-kadang kan muncul begitu banyak keajaiban di dalam diri kita, dalam kehidupan kita, pertolongan Tuhan. Itu kan menjadi persaksian kita. Kita bersaksi, wajah pertolongan Tuhan datang. Kita bersaksi atas kekuasaan, ya kan? Oh, diri kita sendiri pas kita mati kan kita bersaksi kan? Tangan kita bersaksi, semua anggota tubuh kita bersaksi, mulut kita dikunci bersaksi. Kita bersaksi atas diri kita sendiri. Dan nanti kita juga akan diminta pertanggungjawaban atas persaksian kita. Nah, ketika kita begitu banyak sekali hal-hal yang tidak benar kita lakukan, gitu kan, berarti kita tidak menyempurnakan persaksian kita di sini, di bumi. Tujuannya ya hanya itu saja. Ketika kita makan, ketika kita mendapat rezeki, kalau kita melihat, kita bersaksi atas kemurahannya kan. Ketika saya makan saja gitu kan, saya takjub bersaksi betapa luar biasanya Tuhan menciptakan gigi-gigi itu, mulut-mulut itu. Ya kan, itu kan persaksian kita atas kemahaannya menciptakan kita gitu. Pada suara ini saya bersaksi betapa luar biasanya gitu. Melalui suara ini saya takjub dan membuat saya menyadari tentang suara Tuhan, tentang firman-Nya gitu. Itu persaksian gitu. Pada pandangan mata ini juga saya takjub. Mungkin apa ya, kadang-kadang aneh sih orang ya, saya takjub pada sesuatu yang bahasa aja gitu loh. Saya takjub gitu loh, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa, bahkan di dalam tidak bisa mendengar pun ada ketakjuban gitu loh. Tuhan membuka pendengaran yang lain kan itu kan kekuasaannya. Angin bertiup kan kita bersaksi kekuasaannya. Dari mana cara angin itu bertiup? Mama saya tanya waktu kecil, mama saya, keling angin tah, dari mana angin ini, kenapa dia bisa bertiup, kenapa kita nggak bisa lihat? Kan kita bersaksi gitu loh, betapa kuasa Tuhan itu begitu nyata, kemahaannya itu begitu nyata, Tuhan itu begitu nyata, nggak kita lihat karena kita melihat maunya yang lain. Aku bersaksi. Nah, kalau di dalam tarekat itu kan kita ambil baiat ya. Mengambil baiat itu mengambil inisiasi perjanjian kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita setia. Seseorang yang sudah setia kepada Tuhannya pasti setia pada agamanya, pasti setia pada negaranya, pasti setia pada keluarganya, dan setia pada dirinya sendiri. Itu sudah pasti, hasilnya sudah pasti seperti itu. Ketika orang punya istri banyak, bukan berarti dia tidak setia ya, menjalankan perintah agama. Karena di dalam Al-Quran kan tidak dituliskan bahwa manusia itu diciptakan berjodoh-jodoh kan, berpasangan. Ya kan, berpasang-pasangan, pasangannya bisa 2, bisa 3, bisa 4. Jadi betul nggak sih gitu? Ada nggak gitu aja? Coba dulu. Ada nggak? Ya, lanjutkan saja. Jelas itunya kan berpasang-pasangan gitu kan, bukan berjodoh, berpasang-pasangan. Jodoh ini kan banyak hal,
bisa jodoh pertemanan, bisa jodoh rezeki, bisa jodoh keluarga, bisa jodoh bisnis dan lain-lainnya. Berpasang-pasangan itu cluenya ya. Jadi ada yang 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang. Silakan. Nah, Ayu sendiri bagaimana pengalaman persaksiannya? Ya begitulah. Gantian dong saya yang nanya. Oh, bagaimana pengalaman persaksiannya? Saya menyaksikan, kita saling menyaksikan. Iya. Orang mungkin tahu Ayu seperti itu secara luarnya aja ya. Iya. Nah, tapi ketika saya ketemu setiap hari dekat, saya kan bersaksi, ya kan? Oh, Ayu itu begitu. Ayu juga bersaksi atas diri saya. Oh, Kak Dian itu begitu. Begitu. Bagus nggak? Sampai jumpa di persaksian akhir berarti. Nah, jadi kita akan mempertanggungjawabkan persaksian hubungan kita, bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita juga dengan sesama, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita tidak mau memutuskan pertemanan, persahabatan dengan siapapun, tapi ketika orang memutuskan dengan kita mau bilang apa? Iya kan? Tapi kita jangan pernah punya niat, ya, pernah punya niat menyakiti siapapun, gitu. Jaga niat, pelihara niat. Nah, ketika ada orang yang sakit hati dengan kita dan lain-lain gitu kan, tanpa kita niat menyakiti hatinya, mungkin hatinya yang problem, ya kan? Hati kita tanggung jawab kita masing-masing. Penting kita nggak punya niat seperti itu. Jadi bersaksilah, kita akan sama-sama saling menyaksikan di hari akhir, dan kita juga akan diminta bertanggung jawaban dan seluruh tubuh kita juga akan bersaksi atas diri kita. Mungkin itu aja diskusi tentang aku bersaksi, semoga bisa menambah pengetahuan dan diskusi. Bisa benar, bisa tidak, ya, perbedaan pendapat itu wajar ya, tapi itulah kebenaran pengalaman dari sisi kami. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cross check.